Apa arti air mata Yusuf? Air mata yang tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak memiliki akar pahit kepada keluarganya, khususnya kepada kakak-kakaknya. Emosi yang dia pendam selama ini mungkin itu hilang ketika dia lihat adik kandungnya itu. Dia lihat saudara-saudaranya. Emosinya itu meluap sebenarnya waktu lihat. Emosi kebahagiaan dia lihat, bukan lagi emosi kepahitan. Ingat Ibrani 12 ayat 15 berkata, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit, roh kepahitan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tumbuhan beracun. Tumbuhan beracun yang bisa meracuni banyak orang yang ada di sekitarmu. Kepahitan itu bisa menular dan menjalar, dan bisa merugikan orang di dekatmu, dan bisa merugikan siapa saja yang dekat denganmu. Akar pahit itu bisa saja bertumbuh, dan itu akan mengikat engkau seumur hidupmu. Karena itu firman Tuhan, lepaskan roh kepahitanmu, supaya keluargamu free, engkau pribadimu free, bebas. Saudara, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Itu air mata Yusuf, air mata melepaskan kepahitan. Tidak ada akar pahit dalam kehidupan Yusuf. Yang cuma ada di dalam dia apa? Kasih. Semua orang bisa tersakiti. Jangan kita bikin kepahitan dalam hidup kita. Akhirnya berdampak di banyak orang, berdampak di keluargamu, dan berdampak di pelayanan. Kalau kepahitan itu ada, firman Tuhan bilang di sini, dia bisa mencemarkan banyak orang. Dalam kata lain, dia bisa merusak banyak orang, dan pelayanan itu bisa hancur, keluarga itu bisa hancur. Tidak heran sekarang banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, keluarganya kelihatan harmonis. Kenapa hancur? Karena ada akar kepahitan. Kalau di dalam Tuhan semuanya akan terbuka dan terbuka. Kepahitan hati-hati, jangan simpan. Di dalam Tuhan itu akan terbuka semua. Air mata kita, itu semua ada artinya. Jadi milikilah air mata pengampunan. Jangan ada kepahitan. Terus arti yang ketiga, apa arti air mata Yusuf? Air mata yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita hidup dalam kasih Tuhan. Ini yang membedakan saya dan saudara. Mungkin kalau saya dan saudara hidup dalam Taurat, itu kejahatan kita balas dengan kejahatan juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi firman Tuhan katakan, kalau orang tempeleng pipi kananmu, apa yang terjadi? Beri pipi kirimu. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, ketika dia melihat saudara-saudaranya ini, hatinya sakit sebenarnya. Tapi dia bilang, kita susah nama kita pe anak Manasye, aku lupa semua kesukaranku, dan saat ini yang ada hanya pengampunan, yang ada hanya belas kasih. Milikilah hati yang berbelas kasih. Jangan saudara di tempat ibadah cipika-cipiki, tapi pulang di rumah saudara menyimpan kepahitan kepada orang yang ada di dekatmu. Akhir zaman kasih agape itu makin dingin. Air mata Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya, tapi dia balas dengan kebaikan. Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti itu, terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita punya Allah yang penuh belas kasih. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Kalau kita nikmati kasih Tuhan, bagikan kasih itu yang meluap-luap dalam hidupmu. Jangan simpan kasihmu itu sampai hari tuamu. Kalau saudara pendam kasih itu, dia akan mengakar loh kepahitan itu. Jangan pendam.